Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai energi tak terbarukan, yang juga dikenal sebagai bahan bakar fosil. Energi ini telah menjadi sumber utama bagi masyarakat modern selama beberapa abad terakhir. Namun, kita harus menyadari konsekuensinya di lingkungan yang hasilnya oleh penggunaan energi tak terbarukan ini. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang energi tak terbarukan dan beberapa contoh berikut ini. Jadi begini nih teman-teman, energi tak terbarukan itu mengacu pada sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam skala waktu manusia. Nah, seperti dalam contoh video berikut teman-teman, bahan bakar ini adalah salah satu contoh utama energi yang tak terbarukan. Nah, bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa organisme teman-teman, seperti tumbuhan dan hewan-hewan yang terperangkap dalam lapisan tanah serta bebatuan selama jutaan tahun. Nah, teman-teman, selain dari hewan dan tumbuhan, bahan bakar fosil pun bisa berupa pembusukan dari organisme laut. Nah, di sini saya mengutip dari p2k.stekom.ac.id menjelaskan bahwa bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam berasal dari organisme lautan, yaitu jasad renik seperti mikroba, ganggang, alga, diatom, zooplankton, fitoplankton, dan lain-lainnya yang mati dan mengendap di lapisan sedimen dasar laut. Nah, endapan ini lantas terbawa ke dasar kerak bumi melalui gerakan lempeng yang disebut juga subduksi. Setelah kita mengetahui energi tak terbarukan, nah teman-teman, ada 3 jenis bahan bakar fosil nih, yaitu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Mari kita simak. Yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang terbentuk melalui proses pengendapan dan pembusukan sisa-sisa organisme tumbuhan di bawah tekanan dan panas ekstrim selama jutaan tahun. Batu bara adalah salah satu sumber energi tak terbarukan yang paling melimpah dan banyak digunakan di seluruh dunia. Proses pembentukan batu bara dimulai ketika sisa-sisa tumbuhan yang mati terperangkap di dalam lahan basah atau lingkungan rawa. Seiring waktu, lapisan organik ini terkubur oleh endapan sedimen seperti lumpur dan pasir. Tekanan dan panas yang tinggi di bawah tanah mengubah bahan bakar organik ini menjadi batu bara. Batu bara sendiri terdiri dari karbon. Namun, selain karbon ada juga batu bara mengandung sejumlah kecil hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Komposisi kimia batu bara dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kualitasnya. Batu bara pun digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi dalam berbagai aplikasi. Salah satunya seperti pembangkit listrik, di mana batu bara digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Selain itu, batu bara pun digunakan dalam industri seperti produksi baja dan semen, serta berbagai bahan bakar pemanas di rumah tangga dan komersial. Meskipun batu bara adalah sumber energi yang melimpah dan efisien dalam menghasilkan energi, penggunaannya juga memiliki dampak untuk lingkungan nih teman-teman. Pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca, termasuk CO2 atau karbon dioksida, yang merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, penambangan batu bara dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, erosi tanah, dan pencemaran air. 2. Minyak bumi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam kutipan di Google, bahwa minyak bumi itu adalah cairan kental yang terbentuk dari sisa-sisa organisme lautan. Nah, proses pembentukan minyak bumi ini dimulai ketika organisme laut mati dan terendap di dasar laut. Lapisan lumpur dan sedimen kemudian menutupi organisme tersebut, menciptakan tekanan dan panas yang tinggi di bawah tanah. Proses ini mengubah sisa-sisa organisme menjadi bahan organik yang kompleks dan akhirnya menjadi minyak bumi.
Minyak bumi terdiri dari campuran hidrokarbon yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Komposisi kimia minyak bumi bervariasi tergantung pada lokasi dan sumbernya nih. Selain hidrokarbon, minyak bumi juga dapat mengandung sejumlah kecil belerang, nitrogen, dan oksigen. Salah satu penggunaan minyak bumi utamanya adalah sebagai bahan bakar untuk transportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kapal laut. Minyak bumi juga digunakan dalam industri termasuk sebagai bahan baku dalam produksi plastik, pupuk, bahan kimia, dan berbagai produk lainnya. Selain itu, minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas di rumah tangga dan industri. Nah, namun minyak bumi ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, teman-teman. Pembakaran minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutamanya karbon dioksida, yang menyumbang pada pemanasan global dan perubahan iklim. Ketiga, gas alam. Nah, teman-teman, gas alam ini merupakan campuran gas yang terdiri dari metana atau CH4, namun juga dapat mengandung sejumlah kecil etana, propana, butana, serta jejak-jejak gas lainnya. Gas alam terbentuk bersama dengan minyak bumi, namun terpisah dalam prosesnya, teman-teman. Nah, proses pembentukan gas alam ini mirip dengan minyak bumi yang dimana terbuat dari sisa-sisa organisme laut. Nah, gas alam ditemukan di cekungan bawah tanah atau reservoir yang terdiri dari batuan permeable yang memungkinkan gas untuk terakumulasi. Untuk mengambil gas alam, sumur gas digali dan gas dapat ditingkatkan secara alami melalui tekanan reservoir atau dengan menggunakan teknik pemompaan atau juga menggunakan teknik pengeboran yang canggih. Gas alam digunakan dalam berbagai aplikasi energi. Nah, salah satu contohnya digunakan dalam industri, transportasi, pemanas di rumah tangga, dan sebagai bahan baku dalam produksi bahan kimia dan produk lainnya. Keuntungan penggunaan gas alam termasuk efisiensi tinggi dalam pembakaran, karena emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Namun, penggunaan gas alam juga dapat memiliki dampak lingkungan. Nah, saat gas alam terbakar, gas metana yang dilepaskan ke atmosfer berkontribusi pada efek rumah kaca dan perubahan iklim. Selain itu, pengeboran dan ekstraksi gas alam dapat menyebabkan dampak ekologi seperti kerusakan habitat dan pencemaran air. Karena penggunaan energi tak terbarukan yang sangat signifikan, penggunaan energi tak terbarukan memiliki beberapa dampak lingkungan yang serius nih, teman-teman. Yang pertama, ada emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini berkontribusi pada peningkatan suhu rata-rata global, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca yang lebih ekstrim. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, dan partikel-partikel kecil lainnya. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan merusak ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, selain kedua yang tadi, teman-teman, ada juga kerusakan lingkungan yang terjadi selama proses penambangan dan ekstraksi bahan bakar fosil. Nah, misalnya seperti yang tadi nih, penambangan batu bara yang dapat menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Meskipun energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia dalam hal sumber daya dan kemampuan dan menghasilkan energi yang tinggi, kita sebagai umat manusia yang hidup di bumi perlu menyadari konsekuensi lingkungan yang ditimbulkannya, seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan. Maka oleh karena itu, menghemat bahan bakar fosil merupakan langkah penting untuk mengurangi penggunaan energi tak terbarukan dan emisi gas rumah kaca yang merugikan lingkungan. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat teman-teman terapkan untuk menghemat bahan bakar fosil. Yang pertama, efisiensi energi di rumah.
Teman-teman dapat menggunakan peralatan listrik yang lebih efisien dalam penggunaan energi, seperti lampu LED. Lalu, matikan atau nonaktifkan peralatan listrik yang tidak digunakan. Nah, selebihnya kurangi penggunaan pemanas dan pendingin dengan mengatur suhu yang lebih moderat. Yang kedua yaitu praktik konservasi energi. Teman-teman dapat menggunakan cara seperti berikut. Gunakan cahaya alami sebanyak mungkin dan manfaatkan pencahayaan buatan hanya ketika diperlukan. Kurangi penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan telepon seluler. Lalu manfaatkan daya matahari dengan memasang panel surya apabila teman-teman mempunyainya. Lalu ganti peralatan rumah tangga lama dengan yang lebih efisien energi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kurangilah penggunaan batu bara. Teman-teman dapat menggunakan cara sebagai berikut. Kurangi penggunaan listrik secara keseluruhan dengan menghemat energi di rumah serta di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, penggunaan energi yang terbarukan. Nah, teman-teman dapat beralih ke sumber energi yang terbarukan seperti panel surya, turbin angin, atau hidroelektrik untuk memenuhi kebutuhan energi di lingkungan sekitar rumah atau sekolah Anda atau teman-teman. Nah, lalu dukung program pemerintah atau inisiatif swasta yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan tersebut. Maka dengan menghemat bahan bakar fosil, kita dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Juga membantu melindungi lingkungan serta mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil tersebut. Nah, di sini saya akan memberi tugas kepada teman-teman yang telah menonton hingga detik akhir ini. Coba teman-teman komentar ya, beberapa contoh energi alternatif yang dapat menggantikan energi tak terbarukan ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.